Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa toh semuanya? Alhamdulillah. Puasa. Ulangi nggih, kok lemes ngono ya. Puasa jangan lemes nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Teman-teman remaja Masjid Al-Huda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah. Marilah yang pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di sore hari ini kita semuanya atas izin Allah diberikan kemudahan bisa melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tadi masuk masjid, doa mboten? Doa no mboten, Mbak? Mboten. Mboten mlebet. Masuk masjid dari bangunan pertama masjid ya. Dahulukan kaki kiri napa kanan? Napa bareng? Oh, bareng kayak vampir ya. Kaki kanan dulu, lalu baca doa apa? Di situ ada doanya enggak? Di tulisan keluar gitu. Doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita masuk masjid ini ya, kita mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dibukakan untuk kita. Semoga dengan kita masuk masjid ini, kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, Nabi dan Rasul terakhir, penutup para Nabi yang menyempurnakan semua syariat-syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat juga terlimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah kepada seluruh umat beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma amin. Teman-teman yang saya hormati, ada yang belum kenal saya? Saya mah nggak kenal jenengan semuanya ya. Dari mbak-mbak itu paling Mbak Nisa ya. Siapa jenengnya? Siapa? Wati. Terus Mbak siapa? Rumahnya mana toh? Saya itu kalau segini nggak tahu anaknya siapa, rumahnya mana. Mohon maaf nggih. Kalau jenengan Mas, anak Pak Untung. Terus jenengan sinten Mas? Putrane sinten? Putrane sinten? Sinten? Oh Pak Sukir. Jenengan? Putrane? Pak Edi sinten? Pak Edi Telkom Mudita. Oh. Terus anake Pak Karno nggih. Kirno Pak Karno. Suratno. Wah. Kleru wae, kleru nggih.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dimudahkan menuju ke masjid. Teman-teman kalau lihat mungkin seusia jenengan ini ya, kalau sore-sore itu enaknya kemana? Atenya nanti. Mana itu? Oh Rindam, oh ya. Ada Rindam, ada alun-alun, kono kuwi cedhak DPR di napa niku? Rata-rata gitu ya. Padahal tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Tempat yang dibenci Allah pasar, termasuk niku ya. Termasuk alun-alun, mana itu ya. Itu tempat yang kenapa dibenci Allah itu kenapa? Rame, masjid juga rame. Kenapa? Kenapa kok dibenci Allah? Nama Mas? Karena potensi seseorang berbuat curang, tidak jujur niku adanya di pasar. Potensi seseorang berbuat tidak baik itu awal mulanya ada di pasar. Maka sering kata Rasulullah, tempat yang paling dibenci Allah adalah tempatnya pasar. Alhamdulillah adik-adik semuanya, teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di Masjid Al-Huda yang kita cintai ini. Teman-teman semuanya, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya apa? Artinya apa, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Halo? Apa? Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan yang maha pengasih lagi maha pengasih sama penyayang itu bedanya apa, Mbak? Pengasih karo Ar-Rahman sama Ar-Rahim ya. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam benak kita harus meyakini Allah itu maha penyayang. Allah itu maha penyayang, pengasih ya, menyayangi kita semuanya ya. Jenengan pernah berdoa enggak? Pernah? Ada doa yang tidak dikabulkan atau contohnya apa, Mas? Kenapa? Benar? Jenengan berdoa kepada orang jaluk motor benar? Oh, yang benar. Enggak apa-apa. Minta dunia, minta akhirat enggak apa-apa. Ketika kita berdoa kepada Allah, apakah ada doa yang tidak dikabulkan? Belum atau belum dikabulkan Allah? Ada? Mbak pernah berdoa nggih? Pernah berdoa? Jenengan berdoa kepada Allah, apakah ada doa yang belum dikabulkan? Ada? Ada? Ada. Apa dikabulkan kabeh? Enggak ya. Belum dikabulkan. Ada yang sudah dikabulkan, ada yang belum dikabulkan ya. Belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti Allah itu tidak sayang dengan kita. Jangan dipahami kalau kita berdoa kepada Allah kemudian doa itu belum dikabulkan oleh Allah, itu berarti Allah tidak sayang dengan kita. Bisa dipahami betul? Ya. Contohnya gini. Kalau jenengan minta kepada orang tua, mak tuh kok keninja mak. Kemudian mak jenengan tidak mengabulkan, apakah mak jenengan itu tidak sayang dengan jenengan? Tidak. Ya. Mak tuh kok ke napa? Mak tuh kok ke long sing gedene sak ember mak. Engko tak sumel teng kamar. Nek mak jenengan ngabulkan jenengan mak jenengan berarti. Kira-kira dikabulkan apa enggak? Enggak dikabulkan. Tidak mengabulkan itu justru mak jenengan itu sayang dengan jenengan. Ya.
Ketika orang tua jenengan tidak mengabulkan, itu berarti orang tua jenengan itu sayang dengan jenengan, ya. Karena madharatnya lebih besar, ya. Makanya jenengan tahu, ya. Tuh kok kene njang jenengan ra tau nang omah, Mas, nggih. Tek-tekan, ya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah, ada 1-2 doa yang belum dikabulkan oleh Allah, bukan berarti Allah itu tidak sayang dengan kita. Justru Allah itu sayang dengan kita. Ya. Jangan berdoa, ya Allah, biasanya kalau berdoa itu pas tes, nggih. Biasanya tes, ya. Wis ndonga kok nilainya jenengan saya elek. Nah, berarti kita harus introspeksi diri, ya. Jangan menyalahkan Allah, ya. Jangan menyalahkan Allah. Ada proses. Barangkali nilainya dengan jelek itu nanti ada hikmah tersendiri, ya. Ada hikmah tersendiri. Satu, ya. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan doa kita belum dikabulkan oleh Allah, ya, itu bukan berarti Allah tidak sayang dengan kita. Satu, ya. Yang pertama, dikabulkan atau tidak dikabulkan itu bukan tanda, bukan tolak ukur kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa? Bisa diulangi? No, Mbak. Dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah itu bukan tolak ukur kasih sayang Allah. Paham? Contohnya apa? Seseorang yang diberikan harta yang banyak, itu tidak mesti Allah sedang sayang dengan dirinya. Seseorang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah, itu bukan berarti Allah sedang sayang dengan dirinya. Atau sebaliknya, seseorang yang diberikan kekurangan harta, kesusahan, kesedihan, bukan berarti Allah sedang menghinakan dirinya. Paham mboten iki? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan dipahami nek sugih berarti Allah sedang sayang dengan dirinya. Belum tentu. Belum tentu. Oh, berarti kalau Allah sedang menguji seseorang dengan kesusahan, berarti Allah sedang menghinakan dia. Belum tentu, ya. Maka harus dipahami. Itu yang pertama. Tolak ukur kasih sayang Allah itu bukan masalah diberi atau tidak diberi. Yang kedua, tolak ukur kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kasih sayang dengan hamba-hambanya itu bukan pada masalah yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membandingkan doa yang belum diterima. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang banyak ini, ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak ini, ya. Itu jarang kita minta. Jarang kita minta sudah Allah beri. Dibandingkan dengan doa-doa yang jenengan panjatkan tapi belum dikabulkan. Kita bisa membandingkan antara doa yang kita panjatkan yang belum dikabulkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan tanpa kita minta, itu jauh lebih besar nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Angel ya, bahasanya angel ya. Angel mboten. Oh mboten. Kita bisa membandingkan antara doa yang kita panjatkan yang belum dikabulkan dengan Allah
dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita tanpa kita minta. Itu jauh lebih besar nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Padahal nikmat Allah itu besar sekali. Coba apakah ada di antara teman-teman semuanya bangun tidur, kemudian dia ada yang sebelum tidur, sebelum tidur ada yang pernah berdoa, ya Allah, semoga besok mata saya masih bisa berkedip. Apakah ada? Ora ono, rata-rata enggak ada toh. Tapi Allah kasih enggak? Kasih. Ya Allah, semoga kaki saya besok itu masih bisa untuk jalan-jalan. Masih bisa digerakkan. Mungkin enggak ada yang minta seperti itu. Tapi Allah kasih. Allah kasih. Coba kalau mata kita nggak bisa berkedip, coba nggak usah lama-lama ya, 1 jam aja nggak bisa berkedip sudah. Itu baru organ luar ya, tangan, kaki, mata yang kelihatan ya. Coba kalau telinga ini madepe munggah ngaten ya, kudanan ya banyune mlebu ya. Itu baru organ luar, belum organ dalam ya kan. Organ dalam jauh lebih banyak lebih banyak ya. Organ yang untuk memompa darah itu namanya apa? Hah? Apa Mas? Jantung atau paru-paru? Napa? Atau ginjal? Jantung. Atau paru-paru? Aku dadi mumet to niki. Apa? Jantung. Oh yes, teko manut. Kalau itu rusak ya, rusak sedikit saja, waduh, ya, biayanya mahal banget. Ya. Apalagi ginjal ya, tukang nyuci darah. Nah. Apalagi ginjal untuk nyuci darah. Nah, kalau yang penyakit gagal ginjal itu yang sampai cuci darah itu seminggu bisa 2 kali, itu kalau nggak pakai BPJS itu harganya mahal. Ya. Jadi sehat itu mahal, sakit itu lebih mahal. Sehat itu mahal, tapi sakit itu lebih mahal. Ya. Maka kita harus syukuri. Ya. Kita harus syukuri nikmat ini. Ya. Itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kita sebagai hamba Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan kabulkan. Kita berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan. Selama kita menjaga adab berdoa, menjaga apa-apa yang bisa faktor yang bisa mempengaruhi terkabulnya doa, insya Allah doa yang kita panjatkan itu tidak akan sia-sia. Ora muspro, ora muspro, ya, ora muspro. Ya. Kenapa demikian? Ya, setiap doa yang kita panjatkan bisa jadi Allah akan mengabulkan segera. Atau Allah akan simpan doa tersebut untuk dikabulkan di akhirat. Atau Allah akan menghilangkan keburukan yang nilainya setara dengan doa yang kita panjatkan. Paham enggak nih?
Kalau kita berdoa kepada Allah, tidak ada yang sia-sia. Ya. Bisa jadi Allah akan mengabulkan segera, atau Allah akan menunda di akhirat, atau Allah akan menghilangkan keburukan yang nilainya setara dengan doa yang kita panjatkan. Ya. Contoh, jenengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mbok saya diberikan rezeki sore ini uang 1.000 misalnya. Amin ya. Ya. Kemudian jenengan pulang dari sini, ya kan? Naik sepeda motor, boncengan, tiba nambake regane ya 1.000. Nambake regane 100.000. Ya. Allah akan bisa mengganti seperti itu, ya kan? Ya. Kalau itu jenengan tidak berdoa, tapi kalau jenengan berdoa, ya Allah, saya minta uang 100.000, tidak dikabulkan Allah, kemudian jenengan naik sepeda motor, jenengan selamat, itu nilainya jauh lebih besar daripada uang 100.000. Maka harus kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tadi yang pertama apa, Mbak? Bisa ingat enggak tadi yang pertama? Apa? Yang pertama apa, Mbak? 1. Ukuran kasih sayang Allah itu bukan masalah diberi atau tidak diberi. Yang kedua, Allah sayang kepada kita, ya. Buktinya apa? Buktinya doa yang kita panjatkan yang belum dikabulkan Allah itu perbandingannya jauh lebih kecil daripada nikmat yang kita rasakan tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah itu minta kepada kita sedikit dan Allah memberi kita banyak. Paham? Yang diminta Allah itu cuma sedikit, yang diberi Allah itu banyak. Itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba dalam 1 tahun kita cuma diperintahkan puasa 1 bulan, yang 11 bulan kita boleh enggak puasa. Coba kalau disuruh sama 50%, poso setengah tahun, raposo setengah tahun, berat, ya kan? Atau sholat dalam 1 hari itu 24 jam kita sholat cuma yang wajib 5 waktu. 5 waktu ini nek di jam ini berapa? 1 jam, 2 jam. Oh 2 jam es pol-polan, 5 waktu 2 jam. Ya. Kalau katakanlah 10 menit kali 5 berarti 50 menit, katakanlah 1 jam. Berarti yang diperintahkan Allah untuk beribadah cuma 1 jam, yang 23 jam apa? Ya. Itu berarti Allah sayang dengan kita. Coba kalau yang diperintahkan Allah itu banyak, kita enggak akan kuat, ya. Ini kasih sayang Allah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zakat ya, yang kita makan itu berapa? Dalam 1 bulan bisa berapa kilo? Padahal yang 1 tahun kita cuma diperintahkan zakat katakanlah 3 kilo. Kan cuma sedikit, ya. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita, ya. Dan ketiga ini, ya. Maka jangan sia-siakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, ya. Karena wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wujud syukur atas nikmat Allah, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah kita dengan
menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya kan? Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Ada peribahasa Jawa. Siapa yang tahu? Anak polah. Pinter tuh. Napa Mas diulangi Mas? Anak polah. Anak polah jegur kolah. Anak polah bopo bapak keprada. Apa itu artinya Mas? Artinya apa Mbak? Apa Mbak? Apa yo? Apa Mbak? Tingkah laku anak, ya, tingkah laku anak, ya, itu bapaknya kena getai, kena getai, ya, kena getai. Tingkah laku anak, bapak bisa kena getahnya, ya. Nama baik bapak itu bisa jelek lantaran perbuatan anaknya, ya. Ada nggak seperti itu? Ya. Tingkah laku anak, ya, bisa membuat malu kedua orang tuanya. Ya. Maka kita sebagai anak, ya, ya, berusaha untuk membuat orang tua kita bahagia, membuat orang tua kita bangga, membuat orang tua kita tersenyum. Jangan membuat orang tua kita bersedih. Ya. Kalau kita lihat pas jalan-jalan kemudian enggak ada orang tua, ya, ada orang tua lewat, ya. Kemudian orang tua melihat anaknya, ya, lagi tidak berbuat baik, ya, kemudian ditegur oleh orang lain, misalnya anak tersebut, maka orang tua malu, ya, orang tua malu. Maka jenengan-jenengan, ya, yang masih muda-muda, ayo, ya, mari, ya, membuat orang tua bangga, entah urusan dunia, entah urusan akhirat. Lebih-lebih urusan akhirat, lebih-lebih urusan akhirat, ya. Lebih-lebih urusan akhirat. Ya. Doakan orang tua kita, ya. Setiap kita setelah sholat atau di waktu-waktu mustajab, doakan orang tua kita, doakan apa saja untuk kebaikan orang tua kita, ya. Doakan. Jangan sebaliknya. Kalau orang tua kita sampai bersedih, gara-gara kelakuan kita, kemudian orang tua mendoakan kita, itu doanya mustajab. Doa orang tua itu doanya mustajab. Entah doa baik, apalagi doa jelek, ya, apalagi doa jelek, itu mustajab, ya. Karena masuk doa ad-da'watul madlum atau ad-du'a'u al-walidi ala waladihi. Doa orang tua kepada anaknya itu mustajab, ya. Ya. Ketika orang tua senang kemudian dia mendoakan kebaikan kepada kita, alhamdulillah. Tapi naudzubillah kalau sampai orang tua itu mendoakan kejelekan untuk kita, ya, maka tingkah laku kita, ya, menjadi tolok ukur. Tingkah laku kita menjadi tolok ukur, ya. Satu, ya, di rumah, ya, ini di rumah, ya, coba kita di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk berubah gitu, ya. Owah, ya. Owah, ngerti owah mboten Mas?
Wah, ora wah ngene lho. Wah ngene. Ya. Berubah ya. Berubah menjadi baik ya. Ya. Biasanya kalau kita bangunnya agak kesiangan, cobalah bangunnya agak pagi. Kemudian rapikan tempat tidurnya. Saya yakin jenengan-jenengan sudah merapikan tempat tidurnya. Ya. Merapikan tempat tidurnya. Kalau enggak puasa, misalnya, kalau enggak puasa, buatkan orang tua, mesti teh ya, bayangan saya kok mesti teh toh ya, bener, bayangan kita kok mesti teh ya, buatkan orang tua minuman, teh misalnya, ya, misalnya, ya, itu orang tua akan berpikir, iki anakku ki rada wah ki nopo to ki. Coba ya, sesekali buat orang tua itu senang, walaupun dengan cara sederhana, ya. Tidak harus tinggi enggak, ya. Sederhana saja, ya. Bu, aku kalau tak ngasai, tak ngumbai, ya kan? Kalau mbak-mbak itu ngumbai ya, cok pinter masak atau mbak-mbak, cok ngerewangi masak orang mbak, orang tahu. masak banyu anu ya kasatan. jangan sampai ayo mbak-mbak, bantu orang tua ya, jangan sudah usia SMP SMA ya, bantu orang tua ya, pekerjaan orang tua ya. Kalau standar perempuan yang jahit mbak, jahit manual maksudnya ya, jahit manual, atau minimal nyurup ke dom ya, nyurup ke dom ya, bantu nyapu, bantu ngepel gitu. Sing lanang yang ngentasi gendeng misalnya, diwalik, ndak kudanan, jemur baju dan seterusnya ya. Itu di rumah. Kemudian di masyarakat ya, karena lingkungan kita kan lingkungan di rumah, kemudian lingkungan tempat kita bermain, bergaul ya. Cari teman yang minimal baik. Baik secara zahir, kalau batin kita enggak tahu. Baik secara zahirnya baik. Cari perkumpulan teman-teman yang baik. Ya. Ini akan mempengaruhi perilaku kita. Akan mempengaruhi kepribadian kita ya. Karena kita ketemukan banyak ya. Di rumah lingkungannya baik, tapi di luar rumah lingkungannya kurang baik. Nanti kurang baik itu dibawa ke rumah ya. Ya, kita sering menjumpai ada anak-anak kecil ya, SD itu ya, pulang ke rumah dapat kosakata baru, kosakata baru yang jelek, yang kurang bagus. Ini dari siapa? Orang tua sampai kaget. Loh, di rumah itu enggak pernah diajari kayak gini kok, pulang-pulang sudah dapat kosakata baru. Itu di mana? Ya bisa di sekolah, bisa di teman bermain. Ya, teman bermain. Nah, maka cari teman yang baik. Ya, cari teman yang baik. Ya. Insya Allah kita bisa ketularan baiknya. Baik itu ya yang bisa mengingatkan kita ketika kita salah. Teman yang baik itu yang bisa meluruskan kalau kita sedang bengkok ya. Lurus kok. Sedang bengkok ada yang meluruskan ya. Ada yang salah, ada yang dibetulkan. Ya. Kalau ada yang pas kita lupa, ada yang mengingatkan. Itu penting ya, itu penting ya. Wis wayahe salat, ada yang mengingatkan salat, itu Masya Allah ya, itu bagus ya. Jangan sampai lingkungan di tempat kita bermain, di komunitas justru akan membawa kejelekan di keluarga kita ya. Pulang kok malah dapat tambahan perilaku yang kurang baik. Jangan ya. Maka salah satunya teman-teman seperti di lingkungan seperti ini ya, bisa datang ke masjid,
Kemudian kalau di sekolah ya ada kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu bisa menjaga perilaku kita untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang kurang baik. Ya, itu. Kemudian ya ini pernah dengar hadis tentang 7 golongan itu? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Besok pada hari kiamat itu ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Ada pemuda yang hatinya senantiasa kalau bahasa Jawa itu kemandil-mandil itu Mas. Kemandil-mandil di masjid. Ya. Hatinya itu selalu rindu dengan masjid, ingin memakmurkan masjid. Ya kan? Kalau orang tua ke masjid itu sudah sak wayai, wis wayai, gitu Mas. Orang tua ke masjid itu wis wayai. Orang tua kok mainin ngene. Napa ngene Mas? Gak mancing kok ngene piye Mas? Mancing ngene. Itu enggak wayai. Orang tua ke masjid itu sudah wayai. Kita enggak heran, ya. Sing heran wong tua kok ora nang masjid itu heran. Begitu juga ada pemuda kok nang masjid itu sangat istimewa. Istimewa. Ya. Maka jenengan kalau sholat di mana Mas? Di masjid apa di musola? Di masjid. Benar ya? Alhamdulillah. Di masjid ya? Alhamdulillah. Boleh di masjid, boleh di musola. Ya. Dilanggar juga boleh. Ya. Ayo, sholat tak dilanggar, di surau boleh. Pokoknya ya. Ada tulisannya kalau nggak salah mana ya? Di sini apa di sini? Innama ya'muru masajid, dibaca silakan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kita disuruh yang mengaku beriman kepada Allah, maka kita disuruh untuk memakmurkan masjid, terutama pemuda. Ya, terutama pemuda. Ya, jangan sampai kok sholat 5 waktu kok isinya orang tua, ya, mambu balsem, ya kan? Mambu iya toh. Orang tua jenengan cobalah adzan, ya. Yang muda-muda nih Mas, muda-muda bisa adzan toh Mas? Nah itu coba adzan. Ya. Semua adzan ya, yang memuda adzan. Ya wah, kalau kita sing adzan wong tua itu sudah enggak heran ya, rawayai. Sing wayai diganti generasi yang muda-muda. Ayo ya, biar masjid itu ya. Biar masjid itu tampak ya. Oh itu masjid iki ono cah nome to gitu. Ya, ada cah nome ya. Insyaallah ya. Insyaallah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berdoa kepada Allah ya. Berdoa kepada Allah semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini acara inti, sedelok meneh acara untu. Nah, ya. Acara inti, engkau sudah lama acara untu ya. Ingat, kalau di ini sebagai gambaran kita Mas, ada orang-orang saudara-saudara kita di Palestina nih kok, Gaza ngertos Gaza, ya. Ya, pernah bertanya ya,
Pak Ustadz, apakah puasa kita sah? Apakah puasa kita sah kalau sahur kita enggak makan, kalau buka kita enggak makan? Apa? Orang Palestina karena enggak punya apa-apa. Beda dengan kita ya. Beda dengan kita ya. Pak Ustadz, gimana kalau makanan kita kebanyakan, kekenyangan? Barangkali gitu ya. Pertanyaan kita kan gitu di sini ini. Bagaimana kalau makan kita kebanyakan, kekenyangan ki piye ya. Mangan kok kawanan ki piye. Kita sampai bingung mau buka sama apa. Di jalan-jalan banyak makanan. Tapi di sana ya, makanan sangat jarang. Maka di sana pernah ada orang yang bertanya, apakah sah kalau puasanya enggak sahur, puasanya enggak buka, karena enggak ada yang dimakan. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangan lupa doakan mereka, ya, doakan mereka, terutama di bulan Ramadan ini. Ramadan ini adalah bulan yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu 24 jam ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Orang yang berpuasa doanya mustajab. Orang yang berpuasa doanya mustajab. Maka selipkan, jangan lupa selipkan, di samping kita mendoakan kebaikan untuk diri kita, mendoakan untuk kedua orang tua kita, mendoakan untuk saudara-saudara kita di sana. Itu mustajab ya. Atau kita mendoakan saudara kita yang seiman ya. Dakwatul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuan dirinya itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan berdoa kepada orang tua tanpa sepengetahuan orang tua, bisa jadi Allah akan segera mengabulkan doanya. Atau sebaliknya, kalau orang tua sudah pasti kita sudah husnudzon kepada orang tua akan senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya tanpa kita minta ya, pasti akan mendoakan kepada kita semuanya. Maka kita juga sebaliknya, wujud kasih sayang kita, wujud balas budi kepada kita, maka lakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Satu, ya, membantu orang tua kita. Jangan lupa mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Ya. Gitu Mas, mungkin? Ya, bisa diulangi tadi? Ya, Bu Mas. Saya oleh snack double. Wujud kasih sayang Allah. Apa tadi? Ada 3. Masih ingat? Wujud kasih sayang Allah tadi? Apa ayo? Apa Mas? Apa Mas? Mbak? Apa Mbak? Wujud kasih sayang Allah. Apa? Ya. Allah akan tetap sayang walaupun ya, ukurannya tidak diberi atau diberi. Yang kedua, apa? Wujud kasih sayangnya Allah adalah Allah, nikmat Allah yang Allah berikan tanpa kita minta, jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan doa yang kita minta yang tidak dikabulkan Allah. Yang 3, apa? Allah minta sedikit, Allah memberi kita banyak. Ya. Allah minta sedikit, Allah memberi kita banyak. Itu adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau ada seorang hamba yang berbuat maksiat, ya, yang berbuat maksiat itu tidak langsung ditulis, masih diberi jeda. Siapa tahu hamba itu taubat. Itu wujud kasih sayang
Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang berbuat benar-benar berbuat jahat, berbuat maksiat, dibalas cuma satu maksiat dibalas satu. Tapi kalau seorang hamba berbuat baik, dibalasnya berapa? Minimal 10. Minimal. Ya. Itu kasih sayang Allah. Dalam surat Al-An'am, nanti dibuka ya. Dalam surat Al-An'am, surat yang keberapa nih Mbak? Yang keberapa Mbak? Yang ke-8 atau 9? Berapa Mbak? Yang ke-6 ya. Surat Al-An'am. Dulu ini ada TPA ya dulu ya. Jenengan suka ikut TPA? Pas? Oh enggak. Oh. Pas SD enggak ada TPA nih. Orang ngalami TPA jenengan. Ngalami kan TPA. TPA itu kan ada nyanyian itu ya. Pernah dengar nyanyian? Saya kok lupa ya. Nama-nama surat di dalam Al-Quran, pernah tahu dengar tak? 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah. Sudah pernah? Kayaknya udah pernah dengar dulu ya. Sampai 114 surat ya. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Ini surat Al-An'am ayat 160. Barang siapa berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kali. Dan barang siapa berbuat kejahatan, Allah hanya membalas satu kali. Wujud kasih sayang Allah. Dan bisa jadi 1 kali itu bisa terhapus kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat bagi saya pribadi dan kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya bisa tetap istiqomah menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik sampai akhir Ramadan. Allahumma amin. Dan semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan predikat sebagai pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan banyak kesalahannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami pribadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.